Perkenalkan, nama saya Angelin Septiani dengan NIM 672019-026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Pada bagian konfigurasi router 1 dan router 2, masuk pada bagian slot, kemudian pilih WIC1T. Selanjutnya untuk yang Ubuntu server, masuk ke network dan ganti adapternya menjadi 2. Lalu hubungkan NAT ke server ke router, kemudian hubungkan router 1 ke router 2 dengan serial, router 2 ke switch ke kliennya Windows, dan hubungkan switch ke kliennya Ubuntu, lalu kita start. Nah, NAT di sini digunakan untuk mendapatkan internet. Nah, setelah semuanya terhubung, kita akan melakukan konfigurasi IP. Klik kanan, kemudian kita pilih konsol, atau kita juga bisa klik 2 kali. Di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Yang di sebelah kanan merupakan file VLSM yang sudah kami buat. Di sini untuk router 1 dan router 2 kami menggunakan masing-masing 10 host. Nah, jika sudah selesai, kita ketikkan conft untuk memulai proses konfigurasi, lalu ketikkan int f0/0 untuk men-setting fast ethernet. Selanjutnya kita ketikkan IP address yang sudah dibuat, yaitu 192.168.26.1 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 240. Jika sudah, kita ketikkan no sh untuk mengaktifkannya. Lalu kita ketik int s0/0 untuk menghubungkan antar router. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.26.33 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 252. Jika sudah, kita ketikkan lagi no sh untuk mengaktifkannya. Jika sudah, kita exit. Selanjutnya, kita akan men-setting DHCP dengan mengetikkan IP DHCP pool R1. Nah, untuk R1-nya ini kita bisa menamainya dengan yang lain, nggak mesti R1. Kemudian kita ketikkan network 192.168.26.0. Ini merupakan network dari router 1. Nah, di sini invalid karena pada bagian networknya itu terdapat typo, makanya dia invalid. Kemudian kita ketikkan default router, yaitu 192.168.26.1. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita pindah ke router 2. Di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai.
Nah, untuk router 2 ini caranya sama dengan router 1. Nah, jika sudah selesai, kita ketikkan conft untuk memulai proses konfigurasi. Lalu kita ketikkan int f0/0 untuk men-setting flash Ethernet. Di sini kita ketikkan IP address dan subnet mask dari router 2. Kalau sudah, kita ketikkan no sh untuk mengaktifkannya. Lalu kita ketik int s0/0 untuk menghubungkan antar router. Lalu ketikkan IP address 192.168.28.34 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian kita ketik no sh untuk mengaktifkannya. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita ketik IP DHCP pool R2. Di sini kita ketikkan network dari router 2. Jika sudah, kita ketikkan default router dengan IP 192.168.26.17. Jika sudah, kita ketikkan exit. Kemudian di sini kita akan mengenalkan router 2 dengan router 1 dengan mengetikkan IP root, networknya router 1 dengan subnet masknya. Kemudian ketikkan IP router 1. Jika sudah, kita ketikkan exit dan kita coba ping apakah berhasil terhubung. Oke, jika tulisannya udah sukses berarti berhasil terhubung. Selanjutnya kita pindah ke router 1. Di sini kita juga akan memperkenalkan router 1 dengan router 2. Kita ketikkan IP root dengan networknya router 2 dan subnet masknya, lalu ketikkan IP router dari R2. Jika sudah, kita ketikkan exit. Di sini kita coba ping apakah berhasil terhubung. Nah, jika sudah sukses berarti sudah terhubung.
Perkenalkan, saya Daniel Christian. Saya akan menjelaskan tentang proses penginstalan apt pada server Ubuntu. Setelah menyelesaikan topologi, kita akan menyalakan Ubuntu servernya, yaitu dengan klik kanan dan pilih konsol. Setelah proses startup selesai, kita bisa masuk dan mengisi password dan login dan menunggu proses selanjutnya lagi. Pertama-tama kita isi sudo agar kita menjadi root dan tidak perlu melakukan sudo selanjutnya. Pertama kita akan mengecek apakah tersambung dengan NAT atau tidak dengan ping. Dan saya ping www.google.com. Jika tidak tersambung akan muncul seperti berikut. Ping unknown host. Maka kita harus masuk ke setting NAT-nya agar bisa mengakses internet. Untuk mengaksesnya, ketik nano/etc/network/interfaces. Pertama-tama buat pagar di depannya auto ENS33 dan iFace ENS33. Kemudian ditambahkan auto ENS4 dan juga iFace ENS4 init DHCP. Seperti yang di atasnya hanya diganti 4. Kemudian kita merestart networknya dengan /etc/init.d/networking spasi restart dan menunggu proses restart sehingga tertulis OK. Setelah muncul OK, maka ketik reboot untuk merestart server.
Sekarang lakukan login. Gunakan login yang dimasukkan seperti awal tadi untuk ke server. Lakukan sudoku, kemudian kita akan mengecek config-nya dengan mengetik if config. Dan selanjutnya dicek juga dengan ping ke google.com. Bila terhubung dan loss package-nya 0%, berarti sudah terhubung dengan internet atau dengan NAT. Oke, pertama-tama kita akan install Apache, yaitu dengan mengetik command apt stripget spasi install spasi Apache 2 dan menunggu proses instalasi selesai. Jika muncul perintah untuk apakah ingin diinstal dengan menekan Y, pilih Y dan enter, dan proses akan dilanjutkan. Kemudian kita akan menginstal Samba dengan menekan apt stripget spasi install spasi Samba dan tekan enter. Bila diminta Y, ketik saja Y agar proses install berjalan. Kemudian install Binance dengan apt-get install Binance seperti sebelumnya. Kemudian untuk install PHP, kita dengan perintah apt stripget spasi install spasi php spasi lib apache 2 strip mod strip php spasi php strip encrypt spasi php strip mysql spasi php strip cgi spasi php strip curl
spasi lagi php strip json, kemudian tekan enter dan akan menginstal, dan bisa dilihat seperti gambar di tampilan di atas tulisannya. Install MySQL dengan perintah apt stripget spasi install spasi mysql strip server spasi mysql strip client. Kemudian akan diminta untuk password agar bisa masuk ke MySQL. Tab dan enter. Kemudian masukkan lagi passwordnya yang tadi, tab dan enter lagi ketika oke. Dan menunggu proses lagi. Selanjutnya akan install php myadmin dengan perintah apt stripget spasi install spasi php myadmin dan tekan enter dan ikuti instalasinya. Pastikan berada pada Apache untuk memilihnya dengan menekan space, kemudian tab, dan pilih enter untuk memilih OK. Ketika ada pertanyaan seperti ini, bisa dipilih yang yes dengan menekan enter. Kemudian isi password untuk masuk ke dalam php myadmin. Isi dan ketik OK. Habis itu isi kembali passwordnya dan OK. Dan proses kembali.
Kemudian untuk FTP-nya kita bisa install apt stripget spasi install spasi pro ftpd dan biarkan instalasi berlanjut. Kemudian ketika muncul seperti ini, pilih yang standalone. Langsung enter saja kalau sudah pada pilihannya. Agar terhubung lagi dengan koneksi lokal, maka kita masuk ke /etc/network/interfaces dan memberikan pagar pada yang ENS4, mau yang auto ataupun yang e-face. Kemudian yang tadinya ENS33 dirubah menjadi ENS3 saja dan komennya dihapus, di save dan dijalankan. Tidak lupa dengan merestart dulu Apache-nya dengan /etc/init.d/networking spasi restart dan menunggu sampai oke. Begitu oke, kita bisa reboot kembali servernya. Kita kembali login ke server setelah reboot, isi username dan passwordnya. Kemudian kita akan buat indeks HTML dengan awalnya itu ketik cd spasi /var/www/html. Kemudian kita ls, kita bisa lihat ada indeks HTML di dalamnya. Tetapi kita akan meresetnya dengan kita ke cd dulu ke folder root, kemudian buat nano spasi index.html dan seperti ini tampilannya. Kita isikan judulnya, titlenya, isi bodinya yaitu nama dan NIM kami,
Kemudian jika sudah selesai dan puas, bisa di save dengan Ctrl O dan exit dengan Ctrl X. Kita akan mengcopy indeks HTML ke folder HTML dengan perintah cp spasi index.html spasi /var/www/html dan enter. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di Ubuntu atau Windows client-nya itu. Setelah itu kita clear terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke direktori utama dengan menggunakan perintah cd. Jika sudah, di sini kami membuat file dengan nama tr-texture. Di dalamnya kami menuliskan nama dan NIM masing-masing. Jika sudah, maka file tinggal di save. Kemudian kita ketikkan perintah ls untuk melihat apakah file tr-texture itu ada di dalam direktori utama. Kemudian kita pindah ke Ubuntu Client, lalu buka browser. Pada kolom pencarian nanti kita ketikkan IP address.
Di sini Apache Web Server berhasil karena nama dan NIM yang diketikkan tadi sudah muncul. Kemudian kita coba cek apakah phpMyAdmin berhasil keinstall dengan menambahkan slice phpMyAdmin slice. Jika sudah berhasil terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita coba masuk dengan mengetikkan username-nya root dengan password yang sudah dibikin tadi. Jadi ini merupakan tampilan jika phpMyAdmin sudah berhasil login. Selanjutnya kita coba ke FTP. Selanjutnya kita coba apakah FTP-nya bisa. Pada kolom pencarian kita ketik ftp:2 kali dengan IP address 192.168.262. Jika sudah, maka kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kemudian klik OK. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, di mana di dalamnya ada file trtextjar.txt yang sudah kami bikin.
Kemudian kami akan melakukan konfigurasi pada Samba dengan mengetikkan perintah slice etc slice samba slice smb.conf. Kemudian kita scroll sampai ketemu dengan kurung siku print. Lalu pada bagian quest OK sama dengan 0, kita ketikkan kurung siku share kurung siku. Kemudian di bawahnya kita ketikkan komen. Pada bagian komen ini kita bisa mengetikkan apa aja, tapi kami mengetikkan teknik jaringan. Selanjutnya ketikkan path. Nah, path ini merupakan lokasi. Di sini kami memberikan lokasi di direktori utama supaya sambanya nanti akan menampilkan file trtekjar.txt. Lalu bawahnya kita ketikkan browseable sama dengan yes. Lalu ketikkan read only sama dengan yes. Lalu untuk quest OK-nya kita ketikkan no. Lalu di bawahnya kita ketikkan create mask sama dengan 0755. Nah, 0755 ini merupakan permissionnya. Jika sudah, kita save dan kita restart dengan mengetikkan service smbd restart. Setelah itu kita buat passwordnya dengan mengetikkan smb password min a, lalu username-nya. Lalu di sini kita buat password untuk masuk ke Samba nanti. Lalu kita verifikasi ulang passwordnya. Jika sudah, kita kembali ke Ubuntu, kemudian klik icon file. Jika sudah, kita pilih connect to server.
Kemudian pada server address ketikkan smb.2// dengan IP address 192.168.262. Di sini kami menggunakan IP address karena kami belum membuat DNS-nya. Jika sudah, kita klik connect. Jika sudah terkonek, maka akan muncul folder print dan share. Di sini kita klik folder share. Jadi di sini namanya share karena tadi kita membuatnya dengan kurung siku share kurung siku. Kemudian pada connect us-nya kita pilih yang register user karena kita tadi sudah menambahkan user. Di sini usernya adalah Daniel. Kemudian kita masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya, lalu klik connect. Nah, jika sudah terkonek, maka akan muncul file trtechjar.txt. Selanjutnya adalah konfigurasi DNS. Gunakan perintah cd untuk masuk ke direktori bin. Lalu ketikkan perintah nano name.conf.default strip zone. Di sini kita akan mengedit localhost menjadi nama yang akan digunakan untuk DNS. Di sini kami mengetikkan trtechjar e dan j.com. Jika sudah, pada bagian bawah broadcast kita tambahkan zone baru dengan mengetikkan zone trtechjar e dan j.com. Kemudian di dalamnya berisi type master dan file etc bin db trtechjar e dan j. Kemudian tambahkan zone satu lagi dengan nama 26.168.192 in addr arpa. Di dalamnya type master sama file etc bin db 192. Jika sudah, maka tinggal di save. Kemudian ketikkan perintah cp untuk mengcopy db lokal ke db trtechjar e dan j. Lalu kita copy lagi db127 ke db192. Selanjutnya ketikkan perintah nano db trtechjar e dan j. Kemudian di dalamnya untuk localhostnya semuanya kita ganti dengan nama yang sudah kita buat tadi, yaitu trtechjar e dan j.com.
pada bagian IP localhost diganti dengan IP kita, yaitu 192.168.262. Jika sudah, tinggal kita save. Kemudian ketikkan perintah nano db192. Di sini kita juga ganti localhostnya menjadi tr-tekjar e dan j.com. Lalu pada STTL 1.0.0 diganti dengan belakang dari IP kita, yaitu 2. Jika sudah, maka tinggal di save. Selanjutnya ketikkan nano /etc/resolve.conf. Kemudian restart dengan mengetikkan service bin 9 restart. Karena adanya bug di browser Ubuntu, jadinya DNS yang sudah dibuat tidak dapat ditampilkan di browser. Kemudian kita coba pindah menggunakan klien Windows. Pertama-tama harus setting DNS dengan masuk ke Open Network and Sharing Center. Kemudian change adapter settings. Masuk ke Ethernet, diklik kanan, habis itu pilih properties. Kita tunggu. Kemudian muncul Internet Properties. Di scroll dan diklik IPv4 dan pilih Properties. Lalu menggunakan DNS custom dan masukkan IP server, yaitu 192.168.26.2. Kemudian di OK, di save, close semua. Setelah itu kita ke Internet Explorer atau Edge. Yang pertama, kita search dulu IP kita apakah tersambung atau tidak. Dengan mengetik 192.168.26.2 dan enter. Dan muncul hasilnya seperti ini, berarti web servernya berhasil dipanggil. Maka kita selanjutnya menggunakan custom DNS yang sudah dibuat, yaitu tr-tekjar e dan j.com dan tekan enter. Dan seperti inilah tampilannya, sama seperti yang tadi kita gunakan
IP server. Nah, kita akan cek apakah phpMyAdmin juga bisa diakses melalui Windows. Maka kita tinggal tambahkan /phpMyAdmin dan enter. Kemudian akan muncul tampilan phpMyAdmin. Kita bisa mengetikkan username root dengan password yang sudah diisi sebelumnya. Ketika setting phpMyAdmin. Dan klik go. Setelah itu akan muncul bagian dalam dari phpMyAdmin seperti berikut. Dan setelah ini kita akan coba untuk ke FTP. Dengan mengetik ftp://trtechjar e dan j.com enter. Dan akan muncul seperti berikut. Jika sudah pernah login, dia akan langsung menginputnya dan langsung akan tampil seperti ini. Jadi seperti yang ditampilkan. Begitu. Untuk CFTP juga kita bisa buka Explorer. Kemudian pilih bagian network yang di atas dan diisi double backslash dan isi alamat IP dari server, yaitu 192.168.26.2 dan tekan enter. Setelah itu akan muncul Windows Security-nya, isi username seperti yang sudah disetting di Samba tadi, yaitu Daniel, dan password yang diinput tadi. Dan akan muncul folder share, double klik, dan di dalamnya ada file kita yaitu trtechjar. Seperti demikian, berarti FTP juga berjalan dengan baik di Windows. Kemudian kita akan men-set SSL untuk security agar bisa diakses melalui HTTPS. Yang pertama, kita akan masukkan CD untuk masuk ke root dan CD home. Habis itu kita cek user yang ada apa dengan ls dan kita masuk ke cd/home/Daniel karena di sini usernya adalah Daniel.
Kemudian kita clear, pastikan ada di directory-nya user. Kemudian kita masukkan komennya, yaitu a2 enmod spasi ssl dan enter. Kemudian ketik service apache 2 restart. Kita tunggu sampai restart selesai. Nah, kalau udah seperti ini artinya sudah selesai restartnya. Kemudian ketik mkdir untuk buat directory baru di /etc /apache2 /ssl dan enter. Dan saat ini kita tinggal open ssl. -x 500 spasi lagi min nodes min days spasi 365 spasi min new key spasi lagi rsa titik 22048 spasi lagi min key out spasi lagi /etc /apache 2 /ssl lagi apache .key spasi dan min out, kemudian spasi lagi /etc /apache 2 /xxl /apache.crt. Nah, setelah selesai kita bisa tekan enter dan memulai proses. Kemudian isi country name, yaitu Indonesia, disingkat menjadi ID. Kemudian enter. Dan isi provinsinya, yaitu Jateng. Kemudian isi nama kotanya, yaitu Salatiga. Kemudian enter dan muncul organisasinya apa. Kita isi UKSW. Kemudian sub organisasinya apa, yaitu FTI karena ada di dalamnya UKSW. Dan tekan enter lagi. Lalu masukkan namanya, itu tr@tejar.com. Kemudian enter lagi. Masukkan email address. Di sini email addressnya bebas, orang asli atau yang
buatan. Kami di sini masukkan star@gmail.com. Kemudian kita akan keluar dari SSL dan kita sekarang akan mengedit file lain lagi, yaitu dengan mengetik nano/apache2/sites min available, kemudian slash lagi, dan isi default min ssl.conf dan tekan enter, dan akan muncul modul seperti ini. Kita cari yang server admin, dan tepat di bawahnya kita akan isi server name, dan kita isi tr texture e dan j .com. Kemudian titik 2 dan isi 443. Kemudian kita ke SSL Engine, di bawahnya juga kita akan isi beberapa bagian penting juga. Isi SSL certificate file dengan F yang besar dan C yang gede, spasi /etc/apache2/ssl/apache.jrt. Kemudian di bawahnya isi SSL certificate key file, C, K, dan F-nya gede, spasi lagi, /etc/apache2/ssl/apache.key. Jika sudah, di save dengan Ctrl O,
dan Ctrl X untuk keluar. Kemudian kita masukkan komen yaitu a2en site spasi default min ssl.conf dan tekan enter. Dan muncul perintah untuk kita mereload Apache 2. Maka kita akan isi service spasi Apache 2 spasi reload. Dan kita ke Windows lagi dan isi mencoba SSL-nya di Internet Explorer. Kita cukup tambahkan S setelah HTTP dan akan muncul tampilan seperti ini dari problem with certificate. Nah, itu kita minta continue saja dan akan muncul bagian dalam dari HTML yang kita buat tadi seperti yang di http trtexture.e.dan.j.com. Kita juga bisa akses berbagai hal seperti PHP MyAdmin dan lain sebagainya. Seperti itu. Saat ini saya ingin mengakses mengakses PHP MyAdmin dengan HTTPS, lalu muncul problem with certificate. Terus kembali klik continue dan tunggu loadingnya selesai dan akan muncul halaman dari PHP MyAdmin.